Nah, begitu saya kuliah, saya merasa melihat dunia, seperti ini. Nah, apa yang saya pelajari di IAIN adalah studi Islam. Saya diajari fikih, saya diajari sejarah kebudayaan Islam, sama dengan ustaz-ustaz sekarang mengajarkan pada mereka semua. Tapi kalau saya pergi ke PTP, nggak nyambung. Mana pelajaran sejarah Islam di sini? Nggak ada. Pelajarannya kelapa sawit, kakao, teh. Pergi ke pabrik, mana pelajaran fikihnya? Nggak ada sini. Nah, saya hanya ditempatkan oleh PTP, hanya tukang doa saja. Ini kan ada doa, panggil Ustadz Legisan, doa. Ya, saya itu mikir, di kebun saya ini cerita soal kelapa sawit, soal teh, soal kakao. Tapi saya cuma hanya untuk bicara doa. Ini ada yang nggak fair ini. Begitu perasaan saya, Ustadz. Ini ada yang nggak benar nih. Ya, akhirnya setiap kali saya ke PTP, pulang, saya dapat beasiswa waktu itu, saya harus beli buku tentang perusahaan. Jadi saya double belajarnya. Satu sisi saya harus belajar memenuhi SKS saya di Fakultas Dakwah, tapi saya juga harus belajar tentang accounting, tentang pemasaran, tentang kakao, tentang sawit, tentang semua. Akhirnya tidak ada waktu saya untuk bermain. Jadi akhirnya saya ini kuper. Nggak pernah ke bioskop, nggak pernah nonton ini, nonton itu, nggak ngerti saya itu. Dan waktu itu pikiran saya, lebih baik saya beli buku daripada saya beli baju. Tepuk tangan dulu. Biarlah sepatu saya robek, yang penting saya beli buku. Dan sampai hari ini buku saya itu mungkin ada 1000 buku di rumah saya itu. Sejak saya kelas semester 1 itu. Dan buku itu tetap terus saya baca ya. Nah, akhirnya saya mengertilah sedikit tentang dunia. Nah, saat saya masuk ke PTP, saya baru mulai belajar lagi tentang perusahaan. Nah, di situ kemudian ada senior saya mengatakan, Legisan, kamu ini salah jurusan. Oh ya? Kenapa? Harusnya yang masuk ke PTP ini orang teknik ITB, karena nanti ngurusin pabrik kan gitu. Harusnya orang IPB, cuma ngurus kebun, ngurus kakao, ngurus teh. Kamu orang IAIN ngurus apa? Iya juga ya. Nah, tapi dalam pikiran saya, bukankah kita ini manusia? Seharusnya kita ini manusia, siapa yang akan membimbing kita sebagai orang? Oke, itu ilmu pertanian, ilmu perkebunan, ilmu kelapa sawit. Tapi ilmu tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita di keluarga, bagaimana kita bisa membangun peradaban, ya, siapa yang akan mengajarkan itu? Bukankah Islam itu adalah ajaran yang sempurna? Bukankah seorang manajer juga butuh cara dia mengambil keputusan? Bukankah seorang direktur juga harus mengerti tentang kehidupan manusia, hati manusia? Bukankah kita harus hidup dengan cara yang benar, cara yang adil? Siapa yang mengingatkan itu semua? Nah, saya akhirnya bergejolak di pikiran saya itu. Sampai saya tulis makalah adalah hubungan waktu itu hubungan Islam dengan manajemen di PTP N4. Itu. Karena saya ada dendam gitu ya. Masa saya dipojokkan begini nih? Saya tulis makalahnya itu. Apa peran Islam di PTP? Apa ini? Terus saya. Nah, kalau saya baca khutbah, saya mulai gali itu. Ayat-ayat Islam, ayat-ayat Al-Quran itu apa relevansinya dengan manajemen? Apa relevansinya dengan organisasi? Apa relevansinya kalau seorang CEO, seorang direktur itu seorang Islam? Apa bedanya dengan yang tidak Islam? Saya sempat berkalkulasi itu. Nah, akhirnya saya mesti baca buku organisasi, baca buku manajemen. Waduh, saya kadang-kadang mikir sendiri, ini saya mau jadi apa suatu ini saya nggak ngerti saya. Ya, Masya Allah Ustadz. Akhirnya dirut saya mengajak saya keliling ke PTP. PTP saya itu waktu itu ada di Sumatera Utara, ada di Jambi, ada di Kalimantan. Nah, waktu itu kita acaranya adalah rapat kerja operasional. Nah, kalau malam hari saya disuruh ceramah di masjid. Tapi kalau siang hari saya disuruh di mes saja, istirahat gitu kan. Tapi saya nggak puas, bos. Saya bisa nggak melihat apa yang dirapatkan di dalam rapat itu? Oh, silakan. Oh, mereka rapat saya nungguin. Oh, ngomongin apa orang ini rupanya?
Cerita orang itu pula tentang perusahaan gini, manajemen bisnis ini. Oh, ini yang diomongin orang ini rupanya. Nah, apa hubungannya nih dengan Islam? Apa hubungannya dengan ceramah nanti malam? Wih, itu aja pikiran saya kan. Nah, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai agak nyambung seperti itu. Nah, tibalah tahun 2001 ya. Maaf, tahun 2000 sebelum itu ya. Ini nggak apa-apa ya. Tolong ambil ceritanya, ikuti ceritanya, tapi coba ambil semangat yang ada di dalamnya ya. Iya, karena saya ini fakultas dakwah beneran loh ini. Itulah tantangan dai menurut saya, dan skripsi saya itu adalah metode dakwah di era pasca modern. Tua itu tahun 91 atau 95 saya tulis itu kan. Pasca modern, saya waktu itu udah bicara pasca modern, bukan lagi modern tapi pasca modernisme. Itu sebuah aliran filsafat yang luar biasa, dan waktu itu karena gandrungnya saya membaca, akhirnya saya sampai terarah ke sana. Nah, akhirnya tahun 98 ya, saya nggak puas dengan keadaan itu, saya mesti S2. Ya, kurang nih ilmu saya nih. Mikir saya gitu, ini yang saya hadapi manajer nih, yang saya hadapi ini kepala bagian, yang saya hadapi direktur. Saya nggak nyambung kalau saya hanya segini ilmunya. Saya mesti S2. Tapi S2 kemana? Manajemen kah? Ya, soal teknik kah? Atau nyambung ke IAIN lagi? Saya nggak kemana nih, yang penting S2 lah. Karena teman-teman saya orang IAIN, saya ikut tes. Ya, karena saya udah 2 tahun tidak ke kampus, saya lupa pelajaran kampus semuanya kan. Saya panggil guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, tolong ajari saya, karena tesnya yang penting 2 itu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tiap malam saya kursus sama dia, ini begini, saya ngerjain tes itu kan. Nah, begitu saya tes S2 di IAIN, alhamdulillah lulus beasiswa lagi, alhamdulillah. Nah, waktu itu saya minta ke BTP, bos, saya tolong pindahkan saya gini, saya minta diberi waktu untuk S2. Ngapain lagi S2? S1 aja udah cukup kerja di sini. Kerjalah dulu, S2 belakangan. Dalam hati saya, gimana caranya ini ya? Saya bilang ke istri, ya, tepuk tangan buat istri saya itu di sana. Gimana nih mah? Kita pindah aja ke Medan. Kalau nggak dikasih sama BTP, gimana? Kita keluar dari BTP, mau ngitung beasiswa, berapa beasiswanya? Ya kan, cukup nggak? Nah, hidup di Medan lagi, gimana caranya nih kan? Nah, kami diskusi itu berdua sama istri, itu agak alot juga itu. Akhirnya saya tulis surat ke PTP ya. Suratnya itu berbunyi, tolong pindahkan saya ke Medan, karena waktu itu saya kerja jauh, supaya saya bisa kuliah di pagi hari dan kerja di sore hari. Subhanallah, diterima surat saya. Jadi akhirnya saya pindah ke tempat kerja yang dekat dengan kampus. Saya kerja di pagi hari, kuliah pagi hari, kerja di sore hari. Jadi saya dapat dua-dua kan, beasiswa dapat dari pemerintah, gaji dapat dari perusahaan, alhamdulillah. Tapi kalau waktu itu saya nggak ngambil keputusan untuk S2, ada nggak peluang itu? Nggak ada. Kalau saya tidak berani memutuskan ya untuk mengajukan surat dan kita harus pindah ke sana, peluang itu nggak ada sama sekali. Dan sampai hari ini teman-teman saya yang dulu kerja barengan sama saya masih di sana jauh di kebun sana. Ya, dan alhamdulillah saya 2 tahun akhirnya selesai dengan beasiswa itu. Sampailah tahun tahun 99. Waktu itu 98 kan reformasi. PTP saya itu mengalami satu karena saya banyak membaca dan saya banyak training, saya ngerti juga tentang PTP itu, betapa bobroknya perusahaan saya. Nah, saya kan ini, kita kan orang IAIN nih, punya idealisme kan, bicaranya Islam, bicaranya anti korupsi, bicaranya anti ketidakadilan kan itu kan. Itu yang dicekokin sama ustadz-ustadz terus kan. Kita harus jujur, wah kita harus tanggung jawab, kita harus adil. Yang saya lihat di PTP nggak begitu. Ini orang mencurinya di sini. Ini korupsi. Ini orang bermewah-mewah di atas sana, karyawan makan
nasi yang masih bungkus, yang airnya pun air yang kena itu, pokoknya tidak bersih. Ya, saat para bos-bos itu bermewah-mewah di PTP itu, lah karyawan untuk bisa minum air aja mesti mikul air dari sumur yang jauh ke rumahnya. Saya berhitung, berapa lah beli mesin air dari sumber air ke rumah karyawan. Kenapa itu tidak dibelikan? Wah, ratusan protes di pikiran saya. Kenapa? Karena dia Yen. Dia cari Al-Quran, dia cari hadis, dia cari semua kemuliaan-kemuliaan itu. Tapi faktanya nggak ada. Nah, suatu hari saya bicara di kebun itu, di kantor itu, saya nggak ngerti di situ ada wartawan. PTP kita ini sebenarnya banyak korupsi. Ini banyak markup, banyak ini karyawan kita, cobalah kesejahteraannya nggak ada. Lihat, bos-bos kita ini mewah sekali. Rupanya ada wartawan. Besok pagi keluar berita itu di koran. Wah, koran terbesar di Medan menulis nama saya. PTP 4 terdapat markup lebih dari 100%. Demikian menurut saudara Legisan, karyawan PTP. Wah, pingsan saya. Dipanggil besok jam 9 pagi, keluarlah surat mutasi saya. Langsung hari itu juga. Maknya, gak. Dalam hati saya, gimana caranya ini? Nah, saya ada teman, ayah angkat saya, dia bilang apa? Legisan, kalau kamu dipindahkan hari Senin, kamu bisa pindahkan direksi hari Kamis. Oh ya? Ini lebih dahsyat lagi nih. Wah, ini Medan, Bung. Perang saya, Pak, sama direksi. Perang saya, karena di dalam hadis, saya enggak bermaksud untuk menjelek-jelekan mereka. Tapi ini soal keadilan, ini soal kebenaran, ini soal korupsi, ini soal negara. Wah, Pak, bener nih. Hari Selasa, Pak, saya konsolidasi, Pak, kekuatan. Saya datang ke kebun-kebun, udah rame, Pak, itu. Saya bawa ke DPR. Alhamdulillah saya punya dokumen korupsi mereka. Itu tebal, Pak, segini, Pak. Ini korupsi di PTP, korupsi di rumah sakit, di perkebunan, di pabrik, di pemeliharaan. Saya punya dokumennya. Saya bawa ke kejaksaan. Nih, Pak, mereka korupsi. Nih, Pak, DPR, nih mereka korupsi. Kira-kira hari Senin kejadian itu, nggak sampai seminggu, datanglah satu bus anggota DPR ke PTP menghadap direksi. Panggil semua direksi atas laporan saudara Legisan. Betulkah kejadian ini? Saya di sidang, Pak. Itu orang semua udah berkumpul di ruang sidang itu. Legisan naik angkot terlambat. Itu luar biasa. Saya naik angkot itu. Telat saya ke situ. Wah, begitu kejadian ini akhirnya, Bang, sidang selesai. Nah, kami diminta kesaksian. Belum cukup sampai situ. Akhirnya dipanggillah Legisan dan timnya menghadap direksi semua. Subhanallah, apa yang saya kerjakan? Besok pagi rapat dengan direksi, pada malam harinya saya kerja keras. Saya kumpulkan semua dokumen korupsi dan foto-foto tentang kemelaratan karyawan. Saya tempel di dinding. Ini ruang direksi nih, ruang meeting ini. Saya tempel situ semua di dinding tuh. Bukti korupsi ini karyawan, rumahnya yang rewat, ini rumah yang rubuh nih, semua saya kumpulin semua. Begitu direksinya masuk, pingsan dia. Iya, apa ini? Nah, itulah, Pak, bukti korupsinya. Itu bukti karyawan kita. Wah, kalau itu, ya apa kejadian? Rapat pun akhirnya tidak efektif rapatnya, semakin panas situasi. Nah, semua berita ini, alhamdulillah waktu itu ada teman suruh ketemu, kamu ketemu sama MS Kaban di Jakarta. Ya, Pak, MS Kaban itu nggak ngerti saya itu kan. Pergi saya ke Jakarta, ketemu sama MS Kaban. Oh, melihat gedung DPR pun, kayak gini DPR nih rupanya ya. Kuno sekali saya ini ya. Nah, saya beberkan semuanya. Akhirnya dari Jakarta memutuskan ganti direksi. Tepuk tangan dulu. Benar, Pak. Akhirnya saya tidak pernah menjalani surat mutasi saya. Dikeluarkan surat mutasi baru dari tempat yang tadi saya dipindahkan balik lagi ke Medan. Ya, dan direksinya ganti semua dengan yang baru. Legisan dan tim dipanggil oleh direksi baru.
Mau jabatan apa? Yaelah. Mau jabatan apa? Kami ini tim kalian. Aspirasi kalian ada di pundak kami. Ya, kata direksi kan. Kalian sahabat kami. Wah, diundang makan semuanya kami. Wah, dijanjikan. 13 tim saya semuanya dapat jabatan kecuali Legisan.